Laporan dari sidang ijazah palsu Rocky Gerung nyatakan JWU Dungu. Ini sudah menjadi dakwaan, bahkan sudah dipenjara. Padahal itu untuk memancing perdebatan, muncul kebenaran, tapi faktanya justru dipenjara. Kesalahan apa dalam berpikir di sini? Salahnya nggak ada orang yang mau berdebat tentang hal yang lagi dipertengkarkan. Lalu dituduh aja itu hoax. Kenapa dituduh hoax? Mumpung ada pidananya kan lebih efisien duduk hoax daripada bercakap-cakap. Tapi buat kita problem serius karena mencelakakan orang. Buat saya juga itu problem serius. Di universitas itu problem serius. Kan Jadi, mestinya apakah ini bentuk kedunguan? Coba ulangi lagi kalimatnya. Apakah ini bentuk kedunguan? Pasti. Dokumen bukti di persidangan juga tidak ada yang berupa ijazah asli Jokowi, baik ijazah SD, SMP, SMA, hingga S1. Jokowi yang konon lulusan Universitas Gadjah Mada UGM. Nggak ada, guys. Yang ini kocak yang di fakta persidangan yang ini adalah kelas 1 sampai kelas 4, di mana nggak tahu. Yang ada kelas 5 sampai kelas 6 aja. Itu 3 tahun, padahal kelas 5 ke kelas 6 2 tahun doang. Yang mau kita persoalkan ijazah sebagai tanda beliau pernah sekolah atau tanda beliau pernah berpikir. Orang bisa berbohong, tetapi presiden nggak boleh berbohong. Dasarnya itu tuh. Jadi kalau Pak Jokowi segan, itu ada sesuatu kan. Jadi semacam saya tunda-tunda deh atau kayak tunda pemilu tuh. Artinya belum bisa dibuktikan. Setiap penundaan di dalamnya ada perencanaan kejahatan. Wah, ada perencanaan kejahatan. Yes. Nah, dengan tidak ditampilkan ijazah asli berarti ada perencanaan kejahatan. Secara logis begitu kesimpulannya. Lu kalau ditanya Pak Polisi, mana SIM? Tunjukin aja lu. Pernah kenal Pak Polisi ini, pernah ke kantor polisi, naik motor tes. Kalau ditanya lah, yang ditanya itu SIM. Ya tapi kan saya pernah tes Pak, pokoknya. Lu enggak, yang ditanya SIM, saya pernah tes. Lu kok kamu begitu? Iya presidennya begitu Pak. Rocky Gerung, ahli dari terdakwa, menyatakan pada sidang lanjutan PN Solo yang baru lalu, secara logis seorang presiden tidak boleh berbohong dan menggantung-gantung atau memperlambat untuk dapat memberikan bukti ijazahnya kepada publik di hadapan pengadilan. Karena sudah menjadi pernyataan publik, jika diperlambat maka itu sesuatu kejahatan. Jika kelak terbukti bahwa ijazahnya memang palsu, maka sebaiknya mundur. Itu jika Jokowi seorang leader kecuali dealer. Terhadap buku yang dibuat Bambang Tri Jokowi Undercover 1 dan 2 adalah ilmiah sepanjang belum dinyatakan tidak ilmiah oleh hasil riset melalui dunia akademisi. Di dunia akademisi lah tempat buku tersebut akan diadili atau diejek atau dipuji oleh dunia akademisi, itu terserah. Bukan dinyatakan tidak ilmiah oleh Tito saat dirinya sebagai Kapolri, yaitu seorang pejabat publik atau bukan bidangnya. Maka kasus ini menjadi status politik, karena Presiden Jokowi tidak memahami makna kebebasan politik. Kebebasan politik tersebut adalah penilaian publik kepada Presiden, tidak atau bukan kepada pribadi Jokowi. Dalam kapasitas selaku kuasa hukum dari tim advokasi Gus Nur, DHL minta KBD Majelis Hakim agar tidak menyebut khalayak yang ikut menghadiri sidang dengan sebutan sebagai penonton. Kami diminta menyebut khalayak yang hadir di luar pengacara terdakwa dari JPU adalah pengunjung sidang sesuai isi KUHP. Karena dengan menggunakan istilah penonton telah menjadikan persidangan seolah-olah sebuah tontonan atau dagelan. Walau perspektif publik memang sudah menyatakan demikian, ini justifikasi udara menframing sebagai background belief atau jaksa bahwa kedua terdakwa merupakan pejabat sehingga harus dihukum. Majelis Hakim menyetujui mereka tidak akan menggunakan istilah penonton lagi. Panggilan kepada mereka adalah pengunjung sidang. Sementara ahli Rocky Gerung juga sempat didesak dengan pernyataan dari JPU yang dianggap tidak logis yang mengaitkan tentang pendapat Rocky Gerung dengan kasus Ratna Sarumpait dahulu. Lalu RJ mengembalikan pernyataan kepada JPU bahwa mungkinkah dirinya membuat status karena saat itu dirinya sedang di atas gunung yang berketinggian 5.000 meter di atas permukaan laut dengan suhu yang minimus 26 derajat. Maka RJ kemudian menyatakan JPU sebagai dungu pemikirannya. Rocky Gerung dijadwalkan akan menjadi saksi ahli bidang filsafat dalam sidang kedua terdakwa kasus ujaran kebencian, yaitu Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nurharja alias Gus Nur di Pengadilan Negeri Solo hari ini, Kamis 9 Maret 2023. Bambang Tri Mulyono diketahui merupakan orang yang pernah mengajukan gugatan atas kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Rocky Gerung dihadirkan sebagai saksi dari pihak kedua terdakwa yang terjerat kasus dugaan ujaran kebencian, informasi dan transaksi elektronik dan penistaan agama itu. Menurut informasi yang dihimpun Tempo di PN Solo, Kamis 9 Maret 2023,
Sidang sebenarnya dijadwalkan sejak pukul 09.30 WIB. Namun pelaksanaan sidang mundur lantaran hakim maupun Rocky Gerung belum tiba di kantor PN Solo karena masih dalam perjalanan di Jakarta dan pesawat mengalami keterlambatan. Dari pantauan Tempo, baik Bambang maupun Gus Nur saat ini sudah berada di PN Solo. Terlihat pengamanan cukup ketat dari petugas Polresta Solo. Kepala Kepolisian Resor Kota Solo Iwan Saktiadi pun turun langsung untuk memantau kondisi pengadilan. Sementara para pendukung Gus Nur memadati kawasan pengadilan sedari pukul 10.00. Sebagai informasi, agenda sidang terkait dugaan ujaran kebencian, informasi dan transaksi elektronik dan penistaan agama yang menyeret Bambang dan Gus Nur itu sudah memasuki agenda pemeriksaan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa. Pekan lalu pihak terdakwa menghadirkan Muhammad Taufik sebagai saksi ahli bidang hukum pidana. Sedianya sidang yang menghadirkan Rocky Gerung sebagai saksi dan dari terdakwa ini digelar di PN Solo Selasa 7 Maret 2023. Namun karena hakim tidak bisa menghadiri sidang lantaran keperluan di Jakarta, sidang pun ditunda dan diganti dengan Kamis 9 Maret ini.